Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa beribadah dari rumah, secara online, secara daring. Saya percaya karena penyertaan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Mari kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami ajak jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memberikan penghiburan. Terima kasih pada saat ini Engkau sudah memimpin kami boleh beribadah karena Engkau sudah mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami, dan kami mempersembahkan hidup kami dengan segenap hati. Kami mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami percaya ibadah dari awal hingga akhirnya Engkau menyertai, Engkau memimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan agungkan Dia, kita akan sembah Dia. Bahwa Allah Roh Kudus, Allah yang selalu menyertai, Allah yang memimpin, yang akan menjamah hidup kita, yang memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus yang memenuhi kita.
pujian bagimu Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh Pujian bagimu Tuhan, amin. Namamu besar dan layak dipuji. Kembali katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini memberikan semangat yang baru. Mari kita naikkan pujian. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hadir melawat kita hari ini. Tercurah
bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tetap ada sukacita, ada penghiburan yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kami boleh mempersembahkan pujian kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan terlebih juga kami akan memberikan persembahan harta kami, apa yang kami miliki, biar kami boleh belajar memberi dari kerelaan hati kami. Dan saya percaya Kau sudah melimpahkan, menyediakan berkat-berkat secara khusus kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pasti ada kegerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, seperti ada semangat baru karena ada kegerakan Roh Allah. Dimanapun saudara berada, Tuhan turut campur, Tuhan turut bekerja bagi orang yang setia dan selalu berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari selalu kita rindukan
Roh Kudus mengalir di hidup kita, menjamah di hidup kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Inilah kerinduan kita kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, seperti tanah yang kering, yang selalu merindukan air. Kau akan memuaskan kami Tuhan. Kau akan mengisi hidup kami di dalam segala kekurangan kekeringan kami. Haleluya. Amin. Yang merindukan air. Amin Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkanku. Sepatu air dikasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Engkaulah yang kami rindukan, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari Roh Kudus mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkanku. Mari mengalirlah kuasa Roh Mari saudara, kita siapkan hati kita, pikiran dan kehidupan kita. Persilahkan firman Tuhan masuk dalam hati kita, bertumbuh, berbuah, dan membawa kita untuk maju di dalam Tuhan. Kita berdoa. Itulah puji-pujian bagimu ya Tuhan, bagi kemuliaan namamu, karena memang Engkau yang patut dipuji, Engkau yang layak dipuji, dan terimalah apa yang telah kami persembahkan bagimu, segala puji-pujian ini ya Tuhan. Sekarang kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, yang biar firman Tuhan akan tumbuh dalam hati kami, berbuah,
dan buah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi pula jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami apa yang kami dengar benar-benar itu dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan patut kami turuti, patut kami taati, dan patut kami juga lakukan dalam hidup kami. Dan ibadah sampai selesai nanti kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu, biar Tuhan memimpinnya sampai selesai nanti. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bisa bertemu kembali pada saat ini. Walaupun masih dalam keadaan seperti ini, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa beribadah bersama-sama lagi sebagaimana biasa. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Dan kita bisa kembali lagi untuk mempelajari firman Tuhan setelah kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, baru saja kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dan turunnya Roh Kudus. Jadi sekarang Roh Kudus sedang berada dan berperan di dunia ini, terutama di dalam hidup kita. Selain menerima kuasa ketika Roh Kudus turun, maka peran-peran apa lagi atau peran-peran apa saja yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita ini? Sebuah contoh telah kita pelajari ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya, yaitu yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Penyembuhan itu terjadi karena Petrus dan Yohanes menggunakan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka serta menggunakan nama Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa itu. Dalam ayat yang ke-6 dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga itu, orang Nazaret itu berjalanlah, dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan dia disembuhkan. Haleluya. Jadi peran pertama Roh Kudus dalam hidup kita adalah menerima kuasa dan menggunakan nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Nah, yang kedua, peran Roh Kudus dalam hidup kita apa? Nah, kita baca terlebih dahulu, masih di Kisah Para Rasul, tapi pasalnya yang ke-9, saudara. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-26 mulai. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, dari bacaan ini, Bapak Ibu Saudara,
Jadi peran Roh Kudus dalam hidup kita yang kedua yaitu memberi pertolongan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudara, kita ingat ketika Roh Kudus dijanjikan adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Pada waktu itu kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 menjelaskan bahwa dimaksud penghibur atau yang dimaksud penghibur itu adalah Roh Kudus. Kemudian peran Roh Kudus sebagai penolong kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Oh maaf. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang ke maaf. Kisah Para Rasul yang ke-9 tadi, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-31 itu, bahwa di situ Saulus melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang memberikan keberanian kepadanya yaitu untuk mengajar. Di dalam mengajar dia menggunakan apa tadi? Dalam nama Yesus. Tadi kita pelajari di sana bahwa ketika Roh Kudus turun, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Itu pun sudah kita pelajari waktu yang lalu. Betul? Masih ingat? Di situ kemudian Petrus dan Yohanes yang telah menyembuhkan orang sakit itu menggunakan kuasa yang Roh Kudus memberikannya kepada mereka dan mereka lakukan itu. Sehingga ketika menyembuhkan orang yang lumpuh itu demi nama Yesus. Dia katakan tidak ada harta benda, emas, perak tidak kupunyai. Tapi apa yang kupunya, apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Apa tadi? Dalam nama Yesus, berjalanlah. Dan akhirnya mereka berjalan. Nah, Saulus juga di sini menggunakan kuasa yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepadanya, yaitu memberikan keberanian untuk mengajar. Nah, keberanian untuk mengajar juga menggunakan dalam nama Yesus. Betul? Dalam nama Yesus. Dan keberanian itu Saulus gunakan untuk mengajar dalam nama Tuhan. Nah, kemudian ayat 31 kita telah baca tadi bahwa jemaat di situ, di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh apa? Pertolongan dan penghiburan. Dari mana? Dari Roh Kudus. Betul? Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Nah, Yohanes tadi, Yohanes yang ayat ke-14, kalau Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 yang kita baca bahwa adalah lebih berguna kalau aku pergi, sebab kalau aku pergi maka Roh Kudus akan turun. Betul? Sebagai yang kita pelajari. Tapi pasal yang ke-14 tadi, dari 16 yang di pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 menjelaskan bahwa penghibur yang dimaksud adalah Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus bisa berperan tadi sebagai penolong dan sebagai penghibur. Nah, di dalam pasal yang ke-14 tadi yang kita baca ayat yang ke-16 yang ke-17 Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi selain tadi dikatakan bahwa yang dimaksud penghibur adalah Roh Kudus, maka Yohanes di sini mengartikan penolong yang lain itu adalah Roh kebenaran. Betul? Ayat yang ke-17 tadi. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus berperan di sini dengan berbagai-bagai peran di situ sebagai penolong, sebagai penghibur, dan penolong yang lain Yohanes mencatat sebagai Roh kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Mazmur Daud mencatat di dalam pasalnya yang ke-16. Oh maaf, saya ulang. Prabu Daud pernah menyatakan atau pengalaman dalam hidupnya di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Prabu Daud telah membuktikan bahwa Allah sebagai penolong itu terbukti. Dan kalau tidak salah ada nyanyinya, cuma saya juga sudah lupa ya. Penolong sangat terbukti ya dalam kesesakan. Dalam kesesakan sebagai penolong sangat terbukti. Nah, saya percaya dalam kehidupan saudara juga sudah membuktikan pertolongan dalam hidup kita. Dan banyak pertolongan-pertolongan yang Yesus lakukan dalam Alkitab yang telah kita pelajari bersama. Banyak pertolongan-pertolongan yang dilakukan dalam hidup kita. Di antaranya tadi yang telah kita ulang kembali setelah minggu yang lalu. Ya, dia menolong orang yang lumpuh itu sejak lahir. Menurut medis, mungkin kalau lumpuh sejak lahir sepertinya tipis untuk bisa disembuhkan. Tapi kenyataannya pada waktu Petrus dan Yohanes melihat dia dengan nama Yesus, orang yang lumpuh sejak lahir bisa disembuhkan. Bahkan kalau saudara membaca ayat-ayat yang lain setelah disembuhkan, dia tidak hanya sekedar mengucap syukur dan terima kasih, tapi kalau ayat berikutnya dinyatakan setelah dia disembuhkan dan Petrus dan Yohanes menolong dia untuk supaya dia berdiri, dia pegang tangannya dan kemudian berdiri, dan setelah berdiri dia tidak tinggal diam. Dia lakukan apa yang telah Tuhan perbuat kepadanya. Dikatakan di situ dia berjalan kian kemari, bahkan melompat-lompat katanya. Walaupun saya percaya ketika itu megang kaki yang lumpuh biasanya itu kecil ya, mengecil kurus maksudnya. Dan tentu kekuatan untuk berdiri tidak ada. Tetapi oleh kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang menurut janjinya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Maka yang membuat orang lumpuh ini berjalan adalah kuasa Roh Kudus yang sudah turun, yang diberikan kepada kita semua. Sebab ayat mengatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi termasuk saudara dan saya, bukan hanya kepada Petrus dan Yohanes. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun. Jadi ketika orang lumpuh itu disembuhkan, tadinya dia tidak bisa berdiri, hanya duduk saja di bawah karena kekuatan kakinya tidak ada. Tetapi ketika kekuatan Roh Kudus atau kuasa yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes yang diberikan kepada orang lumpuh itu, tadi katakan emas perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya, apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Dikatakan di situ seketika itu juga, tidak menunggu besok atau lusa, orang yang lumpuh itu berjalan. Dan dia gunakan kesembuhan yang telah Tuhan berikan itu dia gunakan untuk apa tadi dikatakan berjalan, bahkan kian kemari.
Bukan sekedar untuk membuktikan dia hanya bisa berdiri karena punya kekuatan di kakinya. Justru kekuatan di kakinya sekarang dia gunakan bukan sekedar untuk berdiri. Tapi dalam ayat selanjutnya dikatakan dia berjalan kian kemari. Dan dia melompat-lompat sampai apa ayat terakhir kita baca tempo hari? Orang-orang menjadi apa? Tertegun dan takjub, tercengang. Karena selama ini sudah berlama-lama orang lumpuh ini hanya duduk saja, itu pun perlu pertolongan orang lain untuk membawanya ke sana. Betul? Masih ingat? Harus digotong, dibawa, dipangku mungkin ya. Setelah sampai ke pintu bait Allah itu, ke gerbang itu, dan duduk situ. Dia hanya diam saja di situ dan mengadakan tangannya untuk berharap seseorang akan memberikan sesuatu. Dalam hal ini kalau orang minta-minta, ya jelas uang. Tempo hari sudah saya jelaskan. Ketika Petrus dan Yohanes lewat ke situ, harapan si lumpuh ini yang meminta-minta itu uang yang diberikan. Tapi ternyata tidak punya kalau uang. Yang punyanya nama Yesus. Ternyata selama ini dia hanya meminta-minta dan mengumpulkan uang, tidak membuat dia bisa berjalan, bisa berdiri, bisa melompat-lompat. Tapi dengan nama Yesus dikatakan dia sembuh. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan kian kemari, dia juga bisa melompat-lompat. Dan inilah menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun dan engkau akan menjadi apa? Saksi. Menjadi saksiku dan di berbagai tempat yang sudah dikatakan, bahkan sampai ke ujung bumi dikatakan. Dan itu tugas kita untuk menyaksikannya. Nah saudara, kembali ke Yohanes tadi, bahwa Yohanes mengartikan penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Dan bukan sekedar hanya menyertai, dikatakan katanya apa? Diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus sekarang diam di dalam saudara dan saya. Amin. Diam dalam kamu, jadi tinggal hanya diam. Dan fungsikan peran itu tadi, manfaatkan. Kalau memang Roh Kudus itu sekarang ada di dalam kita dan membuat kita tadi apa? Damai. Kisah Para Rasul 9 tadi. Dan jemaat merasakan damai dan mereka bersukacita, bahkan bertambah-tambah di situ, ya toh. Dan perkembangan jemaat yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi adalah karena penolong tadi yang diam di dalam kamu. Jadi kalau sudah diam, jangan untuk berdiam diri Roh Kudus, ya kita gunakan, kita manfaatkan karena akan menyertai kita. Jadi kalau begitu kita tidak perlu takut lagi, betul? Tidak perlu cemas lagi, karena Roh Kudus penolong itu akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Manfaatkan peran Roh Kudus itu yang katanya sebagai penghibur, sebagai penolong, bahkan kuasa, supaya Roh Kudus menguasai hidup kita dalam perjalanan kita di dalam mengiring Yesus. Amin saudara? Monggo. Dan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi mari kita berikan kepada orang lain. Seperti Petrus dan Yohanes tadi, betul? Ketika dia firman Tuhan katakan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun, dan dia praktekkan, dia lakukan. Kita kan sering mendengar. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi apa? Pelaku firman. Lakukan. Jangan takut, karena Yesus berjanji, firman Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Jadi tidak perlu takut. Ya memang kadang-kadang ketika kita akan menyampaikan firman itu, yang menjadi kendala dan penghalang kita itu keberanian. Betul? Kadang tidak berani. Kadang juga engkau permulaannya kata-katanya apa ya? Nah makanya di sini dijelaskan sampai 2 kali memberi keberanian. Saulus setelah mengalami itu mempunyai keberanian untuk mengajar. Dan mengajar bukan atas nama dirinya, tetapi atas nama siapa tadi? Atas nama Yesus. Dia mengajar pun dia menggunakan dalam nama Yesus. Dan bahkan kalau tidak salah, Ibrani juga sempat mengatakan memberi keberanian untuk kita masuk dalam tempat kudus.
Mungkin saudara ingat ayat itu, ya toh? Ibrani mencatat memberi keberanian untuk kita masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa begitu? Karena memang dulu kita tidak ada keberanian untuk itu. Bahkan ketika tirai bait Allah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan bait Allah, tirai bait Allah itu robek, terbelah. Itu karena kita pada waktu itu kita belum berani untuk menyampaikan langsung. Jadi setiap doa kita, setiap permohonan kita tidak bisa langsung ke sana, harus melalui imam. Tapi Ibrani mencatat ada imam besar yang menjadi imam kita. Dan ketika tirai itu terbuka lebar, terbelah katanya, ada yang mengatakan juga robek, maka kita berani sekarang langsung kepada Tuhan, tidak pakai menggunakan lagi imam lagi. Tapi bukan berarti imam itu sudah tidak berguna, ya toh. Tapi kita dengan berani masuk dalam tempat kudus karena tidak sudah berani, kita bisa masuk langsung menyampaikan isi hati kita. Dan ada ayat juga mengatakan pada saat kita tidak bisa menyampaikan firman, atau maksud saya menyampaikan isi hati kita, pada waktu kita sedang berduka, pada waktu kita sedang bersedih, pada waktu kita banyak masalah, kita ingin berdoa, tapi kita tidak bisa menyampaikannya, hanya air mata mengalir. Nah, Roh Kudus mengambil alih, peran Roh Kudus mengambil alih untuk menyampaikan isi hati kita, yang berupa doa tadi yang tidak bisa kita sampaikan, maka Roh Kudus mengambil alih. Doa-doa yang akan kita sampaikan yang kita tidak bisa mengatakannya, Roh Kudus sampaikan kepada Bapa, amin. Jadi apa yang menjadi isi hati kita, doa kita kepadanya, dan kita tidak mampu untuk mengatakannya, maka peran Roh Kudus di sini yang mengambil alih segala isi hati kita yang berupa doa itu disampaikan kepada Bapa. Jadi apa yang kita akan sampaikan itu tersampaikan, amin. Jadi tidak perlu berduka. Waduh, ya, saya akan menyampaikan, tapi aku tidak bisa menyampaikannya, hanya air mata saja. Oh, jangan takut. Roh Kudus mengambil alih, menyampaikannya kepada Bapa sehingga tersampaikanlah apa yang kita maksud, yang tidak bisa kita sampaikan secara pribadi. Amin. Sekalipun tadi ada keberanian untuk itu, tapi satu saat, dalam saat yang sangat darurat, kalau boleh saya katakan sangat darurat, tidak bisa, mungkin saking beratnya, jangan takut, tidak akan hanya ada dalam hati kita. Jangan takut kalau Bapak tidak mengetahui, pasti mengatakan Roh Kudus mengambil alih dan menyampaikannya kepada Tuhan, amin. Oleh sebab itu sekali lagi, monggo kita manfaatkan, kita gunakan peran Roh Kudus yang mengatakan dia sebagai penghibur. Jadi kalau kita saat kita berduka, saat kita bersusah, saat kita ada masalah, saat seolah-olah itu bagaikan jalan buntu, tidak mendapat jalan keluar, ya, penghibur itu sudah datang dan sekarang sudah ada dalam hidup kita, amin. Sudah ada dalam hidup kita, mari kita nyatakan itu dan kita gunakan itu. Dan mungkin kita juga sedang dalam saat memerlukan pertolongan, kadang-kadang pertolongan yang mendesak, yang tidak bisa ditunda-tunda, sudah mendesak. Ya. Jadi biarlah Roh Kudus yang sebagai penghibur, penolong, dan dikatakan sebagai roh kebenaran itu, dia akan menyertai kita. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oleh sebab itu mari, dia yang diam di dalam kita, jangan kita lewatkan kesempatan yang baik ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasa untuk melakukannya. Gunakan demi nama Yesus. Mungkin satu saat ada seseorang yang memerlukan pertolongan saudara, gunakan nama Yesus, amin. Yang susah, dalam nama Yesus engkau dihiburkan. Yang sakit, dalam nama Yesus engkau disembuhkan, haleluya. Kemudian ada yang lemah, dalam nama Yesus engkau dikuatkan, amin. Haleluya. Ini peran kita sekarang, ya. Karena Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, maka kita berperan sekarang, ya. Sampaikan itu. Mari kita lakukan. Mungkin tidak seperti Petrus dan Yohanes, ya. Yang lumpuh berjalanlah. Mungkin keberanian belum sampai ke situ. Paling tidak kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Ya itulah firman Tuhan bagi kita semua. Dan mari kita hayati dan kita renungkan, tentu kita lakukan dalam hidup kita. Supaya peran Roh Kudus yang sudah turun ke dalam dunia ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar menjadi peran dalam hidup kita. Dan nanti banyak orang-orang ditolong, banyak orang-orang diangkat dari segala penderitaannya, dari segala kesusahannya, dari segala keberadaannya, mungkin dalam kekurangannya dia juga perlu untuk kecukupan. Kita berdoa, yang kurang dalam nama Yesus engkau dicukupkan. Haleluya. Nah kalau begitu sebelum kita akhiri, kita akan nyanyikan dulu sebuah nyanyian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Kemana lagi saudara? Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau Kau manis, lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penghiburku, penolongku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Dengan kuasa Kita berdoa, kita mengucap syukur atas firman-Nya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan. Dan kita minta bahwa penolong itu, penghibur itu yang diutus oleh Bapa, yang sekarang tinggal dalam hidup kita dan menyertai dalam hidup kita. Mari jangan takut, kita lakukan apa yang Tuhan firman.
firmankan kepada kita. Kita berdoa. Haleluya. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena firman Tuhan boleh diberitakan, boleh disampaikan, dan kami telah mendengarnya. Dan kami tidak ingin hanya sebagai pendengar, tapi kami ingin sebagai pelaku-pelaku. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kalau Roh Kudus sudah turun, dan kalau Roh Kudus sudah turun, maka kami akan menerima kuasa. Dan Engkau mengutus kami untuk menyampaikan firman itu. Pergi, jadikan semua murid, semua orang menjadi murid, dan membaptiskan mereka. Mari Tuhan berikan keberanian kepada kami. Saulus telah menjadikan teladan, Saulus telah memberikan contoh kepada kami untuk berani, baik untuk mengajar maupun untuk menyampaikan firman. Dan buah-buahnya adalah jemaat semakin berkembang, jemaat semakin takut kepada Tuhan, karena yang digunakan adalah nama Yesus yang penuh dengan kuasa sebagai penolong dan penghibur. Haleluya. Dan kami akan dihiburkan dalam perjalanan kami, dalam kami melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu sertai kami, lengkapi kami Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu, supaya firman Tuhan semakin berkembang, melebar, meluas, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, utus kami, lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani untuk menyampaikannya, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan biar jemaat juga siap untuk melakukan firman-Mu. Engkau juga perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mereka juga menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, jikalau kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan, biar firman Tuhan tetap tertanam dalam hidup kami dan akan menyertai kami sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam ini. Kalau begitu mari saudara, angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Roh Kudus, kasih sayang dari Yesus sebagai juru selamat yang sudah jadikan Tuhan dan juru selamat kita semua, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.